Kita mulai kebaktian pada minggu pagi hari ini. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 815 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu, Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu, dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak. Di dalam anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
Tuhan, kita dengarkan hukum Tuhan pada pagi hari ini, yaitu yang diambil dari hukum Taurat, titah keempat, dan maksudnya. Demikian bunyinya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah pembacaan hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan pada Tuhan dalam melakukan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bangkit berdiri dan merendahkan diri mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat,
aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi. Marilah kita membaca secara responsoria epistel kita pada minggu pagi hari ini yang tertulis di 1 Samuel pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat 18. Kita membaca secara responsoria. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Iman Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis tersedu-sedu. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberitakan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkaca-kaca dalam hatinya dan hanya bibirnya bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlalu sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan, Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Amin. Kita bernyanyi.
sama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan ada satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam. Marilah kita mendengar sejenak warta jemaat pada hari ini Minggu 9 Mei 2021 dengan nama Minggu Rogate Martangiang dengan topik Minggu Tangiang Nihalak Naporsea, 2 orang beriman. Warta umum, anak lahir, Jumat 30 April 2021 telah lahir seorang putri di keluarga Bapak Riko Salomo Huta Barat, Lianawati Boru Manalu dari Jalan Pala, sektor Pengayoman. Sabtu 1 Mei 2021 telah lahir seorang putri di keluarga Bapak MS Panjaitan Ye Boru Sitompul dari Jalan Melur Gang Nenas, sektor Padang Bulan 2. Anak yang baru lahir beserta orang tua dalam keadaan sehat. Berita nikah. Berita kedua, akan menerima berkat nikah Benny Hendrik Wison Sihite putra Bapak Polmar Sihite almarhum, Ibu Mariati Boru Hutagalung almarhum, alamat Jalan Danau Singkarak, Perum Poltak, nomor 6, Jemaat HKBP Harapan Jaya, Resort Pekanbaru, dengan Rizky Fania Febiola Boru Simatupang, putri Bapak Venja Simatupang almarhum, Ibu Wati Ariana Wati Purnama Boru Togatorok, alamat Jalan As-Solihin nomor 9, Harapan Jaya, sektor Pekanbaru Tonga, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, pemberkatan Senin 10 Mei 2021 di HKBP Harapan Jaya, Resort Pekanbaru. Berita kedua, akan menerima berkat nikah John Bertua Sitompul, putra Bapak Rajin Sitompul, Ibu Gentiana Boru Simorangkir, alamat Sukamaju Minas, Jemaat GKPI khusus Minas, dengan Mitra Boru Simbolon, putri Bapak Perlindungan Simbolon, Ibu Mia Martina Boru Cihombing, alamat Jalan Satria Gang Keluarga, sektor Pintu Angin Sukaterus, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, pemberkatan Sabtu 15 Mei 2021 di GKPI khusus Minas. Berita pertama, akan menerima berkat nikah Julius Johan Sen Sitanggang, putra Bapak Sintua TMT Sitanggang, Ibu BN Boru Lumbanggaul almarhum, alamat Jalan Sutomo Siak, Sri Indrapura, Jemaat HKBP Siak, Resort Siak, dengan Patrisi Priscilia Irene Deborah Boru Gultom, putri Bapak Johnny Gultom SE, Ibu Teti N Boru Nababan, alamat Jalan Melati Gang Damai nomor 1, sektor Padang Bulan 3, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, pemberkatan Kamis 20 Mei 2021 di HKBP Siak, Resort Siak. Berita pertama, akan menerima berkat nikah Sandro Immanuel Sijabat, putra Bapak Pendi Sijabat SH, Ibu Hasnah Dewita Boru Hutagalung SH, alamat Jalan Sitra Sari nomor 12A,
sektor Pengayoman, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru dengan Anita Mei Lina Sitorus Pane, Putri Bapak Abner Sitorus Pane, Ibu Lamsaria Boru Manurung, alamat Kampung Kristen Lumban Julu, Jemaat HKBP Lumban Julu, Resort Lumban Julu, pemberkatan Sabtu 22 Mei 2021 di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Berita pertama, akan menerima berkat nikah Boike S. Marpaung, putra Bapak Mangara Marpaung almarhum, Ibu Rafina Boru Kultum, alamat Jalan Lokomotif nomor 33, Jemaat HKBP Sumbersari, Resort Sumbersari, dengan Regina Yulia Panjaitan, putri Bapak Andar Panjaitan, Ibu Elsie Flora Boru Ritonga, alamat Jalan Fajar Gang Arwana nomor 14, Sektor Labu Baru, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, pemberkatan Jumat 28 Mei 2021 di HKBP Resort Pekanbaru. Jemaat meninggal. Rabu 5 Mei 2021 telah meninggal dunia Bapak Halomuan Simanjuntak Opumindo, umur 72 tahun, suami dari Ibu Dingseria Boru Siahan dari Jalan Kulim, Gang Cemara, Sektor Padang Bulan 1. Rabu 5 Mei 2021 telah meninggal dunia Venita Agustina Boru Simanjuntak, umur 33 tahun, putri dari Bapak Ferian Simanjuntak, Rohani Boru Siregar, dari Jalan Angkatan 50, Sektor Padang Pintu Angin Sukaterus. Kiranya Tuhan yang menghibur keluarga yang ditinggalkan. Sumbangan. Gereja kita telah menerima sumbangan 2 buah meja konsistori dari keluarga Amang Sintua AKBP T. Situmorang SH Inang V. Boru Damanik, Sektor Labu Baru. 2. 1 buah meja konsistori dari Amang I. Simarmata Inang K. Boru Sitohang, Sektor Pengayoman. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas sumbangan yang diberikan. Tuhan memberkati. Pelajar Sidi, Minggu hari ini 9 Mei 2021 pukul 13 WIB diadakan ujian lisan pelajar Sidi dihadiri oleh orang tua bertempat di gereja. Himbauan. Ibadah perayaan peringatan Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus, Kamis 13 Mei 2021. Sehubungan dengan surat edaran Wali Kota Pekanbaru tanggal 7 Mei 2021 tentang pencegahan dan pengendalian bahaya COVID-19, maka kita Gereja HKBP Distrik 22 Riau melalui surat edaran Preses HKBP Distrik 22 Riau menetapkan ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus di rumah masing-masing. Gereja HKBP Pekanbaru akan melayani ibadah hari kenaikan pada hari Kamis 13 Mei 2021 secara live streaming melalui YouTube di channel Suara Pergudungan HKBP Pekanbaru mulai pukul 9 pagi WIB. Pemerintah juga menetapkan supaya kegiatan perayaan, keramaian, dan ibadah serta persekutuan doa secara bersama-sama maupun pesta adat dan acara keluarga tidak diadakan di gereja dan tempat-tempat pertemuan pada minggu ini, mengingat tingginya penyebaran COVID-19 di Riau akhir-akhir ini. Gereja kita mendukung upaya bersama ini untuk memutus mata rantai penyebaran pandemi ini dengan mematuhi anjuran pemerintah. Kita berencana kembali beribadah di gereja ini pada hari Minggu 16 Mei 2021 pada jam-jam yang telah ditentukan. Dengan demikian, pelaksanaan kesaksian iman akan diundur menjadi hari Minggu 16 Mei 2021 pada kebaktian pukul jam 11 WIB. Marilah kita bersama-sama mematuhi protokol kesehatan dan saling mengingatkan sebagai warga jemaat. Kiranya Tuhan menolong kita semua
melewati keadaan ini dengan sukacita bersama-sama dengan semua anggota keluarga. Persembahan Minggu hari ini 9 Mei 2021 kita mengumpulkan persembahan kedua untuk keluarga almarhum Sintua Rosliana Parulian Boru Tampu Bolon sebagai ganti krans bunga dari jemaat. Persembahan ke pembangunan. Pada hari Minggu 16 Mei 2021, persembahan kedua kita antar ke depan untuk pembangunan melalui amplop pemeliharaan dan pembangunan yang disediakan. Penghiburan Senin 10 Mei 2021 pukul 11 WIB diadakan penghiburan bagi keluarga Bapak Ferien Simanung Kalit, Ibu Rohani Boru Siregar dari Jalan Angkatan 50 Sektor Pintu Angin Sukaterus yang dipimpin oleh Pendeta Rita Simanjuntak STH. Diharapkan kehadiran jemaat sektor Pintu Angin Sukaterus untuk mengikuti acara penghiburan tersebut. Penjualan masker PPD 22 untuk mendukung pemulihan dana pensiun HKBP, Persekutuan Paropuan Distrik P2D 22 Riau memasarkan masker berlogo HKBP Distrik 22 Riau seharga 15.000 per buah. Kepada warga jemaat kita, penjualan masker ini akan dikoordinasi oleh Paropuan Huria dan Resort melalui Inang Bibelfro Mas Rio Sinaga. Suara Diakonia ulang tahun. Kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 9 sampai dengan 15 Mei, Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun. Baca dan renungkan Mazmur 116 ayat 1 sampai 2. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Kita doakan jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit dalam perawatan, pemulihan, dan sakit menahun agar diberi kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran kepada keluarga. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita yang beribadah di gereja ini saat ini, dan juga kami menyapa Bapak Ibu, keluarga yang sedang beribadah di rumah masing-masing atau ada di tengah-tengah perjalanan maupun di rumah sakit atau di mana saja. Kami menyapa dari gereja secara live streaming untuk tetap menyemangati dan mengajak kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikannya. Dengan hati yang teduh, marilah kita menerima kebenaran firman Tuhan pada Minggu Rogate ini yang tertulis dalam 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5. Saya akan membacanya, kita ikuti di dalam hati yang teduh. Iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Demikian firman Tuhan. Shalom. Horas Madhita. Yang pertama, untuk mengingatkan kita, mungkin situasi ini tepat sekali dengan nama minggu kita, Minggu Rogate, mau membangkitkan kembali hidup doa kita. Kita tidak menyangka bahwa keadaan kita ini ternyata semakin memburuk dengan kondisi yang terjadi, sekalipun proses vaksinasi masih terus dikerjakan. Oleh karena itu, apa yang telah diwartakan oleh Amang Sintua tadi itu tidak mengurangi semangat kita untuk hari Kamis ini mengajak semua kita ikut beribadah di rumah masing-masing, merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Karena kenaikan Tuhan Yesus memberi pengharapan, menyiapkan tempat bagi kita di surga. Tempat boleh dibatasi, jarak boleh dibatasi, tetapi ibadah dan doa kita tidak akan terbatas, karena di mana saja Yesus mengatakan, di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, maka aku hadir di sana dan aku mendengarkan doa mereka. Juga kepada anak-anak kami, adik-adik kami yang sudah belajar setahun Marguru Malua, yang harusnya maka tidak kon hapursiaon neksidi pada hari Kamis ini, kita akan tetap melaksanakan itu pada hari Minggu tanggal 16. Jadi semangat untuk adik-adikku semuanya. Kita persiapkan hati, tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan, dan mari kita semakin meningkatkan doa kita kepada Tuhan. Karena itulah kekuatan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, doa orang beriman. Kalau dalam Yakobus 5 ayat 16b dikatakan, doa orang yang benar sangat besar kuasanya jika dengan yakin didoakan. Coba garis bawahi, tidak dikatakan doa yang benar, tetapi doa orang yang benar. Maka jangan takut berdoa, saudara. Sesingkat apapun doa kita, atau bahasanya tidak teratur, tapi Tuhan melihat hati kita yang mengucapkan itu kepada Tuhan. Kita masih heran kalau ada jemaat
ataupun yang sudah lama Kristen tapi masih takut, malu-malu berdoa. Kondisi corona ini memang satu ujian bagi kita. Pertanyaan di rumah yang biasanya kita lakukan, di sanalah biasanya berdoa tuan rumah, berdoa yang datang. Tapi hari ini dalam situasi ini kita justru jangan semakin lemah dalam doa. Situasi ini menuntut kita dalam 1 Tesalonika 5:18 dikatakan senantiasalah berdoa. Tetaplah berdoa. Dalam suka duka, dalam sakit sehat, dalam gagal berhasil, dalam semua kondisi kehidupan, doa adalah nafas hidup kita. Maka apa yang mau kita renungkan dari ayat kita hari ini, dari 1 Yohanes. Ini 1 Yohanes ini kalau kita baca ini seperti pengajaran teologi lagi. Kenapa penulis Yohanes mengajarkan teologi ya? Teologi mengenai Yesus? Karena serangan pengajar-pengajar sesat pada waktu itu. Anti-Kristus. Ajaran doketisme yang mengatakan Yesus itu bukanlah Allah. Dan ajaran-ajaran palsu lainnya. Untuk menyangkal ini dan untuk mengajarkan tentang Yesus Kristus kepada jemaat, maka surat Yohanes bahkan sampai 3 surat dikirimkan. Apa yang mau kita renungkan Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Mari kita lihat, ada 3. Yang pertama, doa kita adalah doa kasih. Ini ada di layar kita lihat. Doa kita adalah doa kasih. Siapapun kita yang percaya kepada Tuhan harus mempunyai keberanian untuk berdoa, prerogatif. Maka Tuhan yang penuh kasih mengabulkan doa kita. Amin. Tidak ada doa Kristen itu doa menghujat, mengutuki, doa melampiaskan dendam. Tetapi doa kita yang kita teladani dari Yesus adalah doa kasih. Memang ini hal yang luar biasa. Bagaimana kita dalam perjalanan hidup kita ini, di tengah-tengah situasi ini, mengatakan bahwa doa itu adalah hal yang utama. Inilah yang mau dituntut dari kita. Doa itu adalah komunikasi kita, bukan alat untuk memaksakan kehendak kepada Tuhan. Doa itu adalah landasan hidup, bukan solusi terakhir. Toy marang balube, tangi yang ngamatu sot, tangi. Awal segala sesuatu, bahkan kita mau bangun tidur, kita mau tidur juga harus tetap di dalam doa. Doa adalah landasan yang terutama, bukan jalan terakhir. Doa itu juga adalah memberi kekuatan kepada kita, bukan menghentikan masalah, tetapi memberikan kemampuan kepada kita untuk menghadapi berbagai masalah. Karena Tuhan sesuai dengan renungan kita tadi, jika doa kita itu adalah doa kasih, Tuhan akan mendengarkan dan mengabulkannya sesuai dengan kehendaknya. Cara Tuhan menjawab doa kita sesuai dengan kehendaknya. Coba dulu kita bayangkan Bapak Ibu, bagaimana doa penjual es dan doa petani. Kalau petani berdoa, Tuhan turunkanlah hujan supaya tanamanku ini subur. Akan berladang mau persawit kan? Lalu datang penjual es, Tuhan berikanlah matahari yang terik, sinar matahari yang terik supaya esku ini laris. Apakah Tuhan bingung dengan doa-doa kita ini? Tidak. Tapi Dia menjawab dengan keadilannya dan kasihnya. Maka kalau kita berdoa, jangan kita mengatakan lagi, Tuhan, terima kasih Engkau sudah menibakan kami ke tempat ini dengan selamat, sekalipun cuaca tidak bersahabat. Ya di bagi hamu sunguni.
Kepada siapa cuaca itu tidak bersahabat? Kalau kepada petani bersahabat. Tetapi seharusnya kita berdoa, Tuhan, terima kasih, sekalipun hujan deras, Engkau menghantarkan kami ke tempat ini dengan selamat. Sederhana nih. Itu luar biasanya. Maka saya katakan tadi ini bukan soal kata-kata yang manis dua itu. Bukan soal keteraturan kata-kata. Tetapi soal iman. Doa orang yang benar sangat besar kuasanya jika dengan yakin didoakan. Dan dia menjawab sesuai dengan keperluanmu, sesuai dengan kebutuhanmu, sesuai dengan keadaanmu. Bersyukurlah jika tidak semua doamu dijawab oleh Tuhan. Ada ungkapan bahasa Inggris mengatakan, if God answer your prayer, yes, He is increasing your faith. Artinya, jika Tuhan menjawabmu doamu dengan ya, maka Tuhan sedang meningkatkan imanmu. Bukan mau membuat kau sombong. Ngaya lu si Tuhan beda batang yaki, isi mana songonau. Oh tidak. Tetapi Tuhan mau meningkatkan imanmu semakin dekat kepada Tuhan. If He delays, He is increasing your patience. Jika ditunda, belum dijawab-jawab, maka dia sedang meningkatkan kesabaranmu. Kesabaran kita menunggu. But if God answer no, ngai dia nak kena, uma bulu bahasa Inggris nanti. Atu si hamu mah, suarong lapatan na, juga itu ribain artinya ini nanti. But if He says no, He must have much better, something better for you. Jika Tuhan tidak menjawabnya dengan tidak, Dia pasti punya sesuatu yang lebih baik untukmu. Itulah hal yang luar biasa. Saya katakan tadi, bersyukurlah jika tidak semua doamu, doa orang lain kepada kita dijawab oleh Tuhan. Saya ada baca cerita itu. Ada satu keluarga Batak, datanglah parumain dari adiknya berkunjung bertamu. Parumain bersama anaknya. Parumainnya ini Boru Jawa. Tapi sedikit banyak Boru Jawa ini sebenarnya sudah tahulah sedikit-sedikit bahasa Batak. Lalu mereka bicara-bicara, datanglah bapak tuanya ini yang punya rumah ini, dibilang sama Enang itu, udahlah jangan bicara-bicara, masaklah, tidak mungkin mereka ini pulang gak makan, potongkanlah ayam itu. Datanglah Inata itu berbisik, siapa tuh manuki, adungko napeo manuk tai, nah, ibu tahu muru napeo kon, mersahik matung manuk. Didengar menantunya ini, oh mau motong ayam ini mertuaku ini, tahu dia itu manuk ayam, tapi ayam napeohon, oh berarti ayam napeohon. Ada pola buai mulu disiati dang aci anu dang mersahik tidak ada pola siat tumak ina nengit. Mereka makan bersama, lalu mertuanya mengatakan, menantukulah dulu yang bikin doa katanya. Sudah tidak rindu mendengarkan suaranya. Lalu mulailah berdoa menantunya ini. Terima kasih Tuhan atas keterbukaan keluarga mertuaku ini menerima kami di sini, menyambut kami dengan gembira, bahkan memotong manuk napeohon katanya. Saya mendoakan agar semua manuk dari mertuaku ini peohon semua katanya. Dia tidak tahu artinya itu. Kalau Tuhan menjawab itu, doanya itu mungkin peohon semua manuknya. Tapi Tuhan menjawab segala doa kita sesuai dengan kekuasaannya, sesuai dengan apa yang diinginkannya.
Jangan terus mendeli kita kalau doa kita tidak dijawab. Jangan terus sombong kita anggar dada doaku dijawab. Seolah-olah itu karena kemampuanmu, kehebatanmu. Dan jangan kita merasa tidak bersabar. Kapan ini Tuhan, kapan? Mungkin tidak sekarang kau dapatkan. Mungkin nanti, mungkin melalui keturunanmu, peparanmu. Tuhan menjawab doa-doamu yang kau sampaikan mulai hari ini. Seperti dalam epistel kita tadi. Disangka pemabuk. Padahal dia mencurahkan hatinya sambil menangis. Tuhan, berikanlah kepada saya anak. Dan Tuhan menjawab sesuai dengan waktunya. Saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari galakkan lagi doa kita, marrogate mahita. Berdoa harus punya keberanian. Jangan ada lagi mengatakan jemaat HKBP tidak bisa berdoa. Saya mohon jangan lagi. Jemaat HKBP tidak pintar berdoa. Ini bukan soal kepintaran berdoa ini. Tapi soal bagaimana kita menghidupi doa itu sebagai cara kita berkomunikasi, bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang akan diberikan kepada kita itu adalah yang terbaik bagi kita. Yang kedua, renungan kita dari teks kita hari ini adalah Yesus satu-satunya sepenuhnya manusia dan satu-satunya sepenuhnya ilahi, penampakan Allah yang sejati. Ada banyak suara-suara yang mengatakan bahwa orang Kristen itu mempertuhankan manusia. Kok bisa manusia menjadi Tuhan? Kok Tuhannya mati di kayu salib? Nah, ini banyak kita dengarkan. Para pelajar kalau kami tanya, mereka sering menghadapi itu di sekolah. Dan mungkin kita sering gugup untuk menjawab itu. Memang tidak semua hal harus kita jelaskan. Yang paling utama bagaimana kita mengimani. Dan itu yang disampaikan oleh penulis Yohanes ini. Mari kita terima dengan iman kita bahwa Yesus itu satu-satunya manusia yang sempurna, yang tidak bercacat, yang dilahirkan oleh Allah katanya tadi. Dan satu-satunya juga ilahi yang akan menghantarkan kita ke surga yang kekal selama-lamanya. Orang yang berrogate, orang yang berdoa tidak punya keraguan lagi. Sekalipun dunia ini mengorek-ngorek dan Alkitab kita terbuka untuk digali siapapun. Silakan gali saudara, siapapun saudara. Silakan pertanyakan ketuhanan Yesus itu. Tetapi kami mendoakan siapapun dan kita berdoa bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya untuk memberi pemahaman dan keyakinan bagi kita untuk menerima. Seperti kata Paulus dalam Filipi, bahwa pada akhirnya semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Bahwa akhirnya semua lutut akan bersujud bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Keraguan-keraguan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini banyak sekali. Oh, vaksinasi ini berarti gak bermanfaat ini. Atau sebagian, oh saya sudah vaksin, sudah hebat, sudah tahan, maka tidak perlu protokoler. Tolong, dengan hari ini, dengan minggu ini, kuatkan imanmu. Yesus penyelamat kita, Yesus satu-satunya. Jangan ragukan itu. Ialah Allah yang sejati. Dan yang ketiga, melalui teks kita hari ini, renungan kita adalah mengenai kasih. Tadi doa kita adalah doa kasih. Kasih Allah dibutuhkan di dalam perjalanan iman kita sebagai penampakan hubungan kita dengan Allah dan sesama manusia. Mari kita galakkan lagi kasih mengasihi. Kalau kita katakan, oh saya hidup, saya selalu berdoa, tetapi membenci saudaranya, itu tidak benar. Kasih Allah sangat kita butuhkan dalam perjalanan iman serta hubungan dengan manusia. Itulah perintah. Dan teks kita mengatakan tadi perintah itu tidak berat. Kita yang memberat-beratkan sebenarnya. Tapi bagaimana kita dengan iman kita ini, dengan
kekuatan iman kita menjalankan perintah itu, yaitu hidup di dalam kasih. Kasih menutupi banyak dosa. Kasih membuat kita bersemangat. Kasih itulah identitas orang Kristen. Kasih membuat kita berbahagia. Jadi kalau ada orang yang hidupnya tidak berbahagia, koreksi apakah hidupmu sudah jauh dari kasih. Kalau banyak orang sebenarnya hidupnya penuh dengan, kalau kita melihatnya, wah sebenarnya dia berkatnya banyak, tapi sepertinya tidak happy, selalu murung. Sepertinya dia yang hanya sendiri yang menderita di dunia ini. Koreksilah, apakah kasihmu masih menyala atau sudah meredup? Kalau ada suami istri yang sudah berpuluh tahun berumah tangga tetapi masih ragu-ragu untuk mengasihi, selalu ada kekerasan di dalam rumah tangga itu, koreksilah kasihmu kepada pasanganmu. Koreksi hai orang tua kepada anak-anaknya. The 3 renungan inilah yang kita bawa dalam Minggu Rogate. Di dalam kita berjuang, beranilah berdoa, berani berrogate, yakini doamu dikabulkan sesuai kehendaknya. Yang kedua, tetap yakini Yesus dialah Allah satu-satunya yang menjadi jalan keselamatan. Yang ketiga, praktekkanlah kasih, karena Allah itu adalah kasih di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Terpuji namamu Tuhan, atas firman yang sudah sampai di tengah-tengah kami, ibadah kami. Kuatkan kami menjadi pribadi-pribadi, keluarga, pelayan, pekerja, pengusaha, pegawai, ibu rumah tangga, anak, mahasiswa, atau apapun profesi kami, menjadi pribadi yang senantiasa berdoa kepadamu. Kami boleh berhasil, apa yang kami kerjakan beruntung, dan kami boleh memenangkan pergumulan kami, bangkit dari kegagalan, itu semua karena iman dan doa kami kepadamu. Agar kami tetap mengimani, mempercayai doa-doa yang kami sampaikan kepadamu. Doa kasih, kami harus berani berdoa kepadamu dengan kerendahan hati kami. Berkatilah Tuhan seluruh jemaatmu dimanapun mereka berada, yang beribadah di gereja ini ataupun di rumah di mana saja, yang sakit Engkau sembuhkan, yang berduka Engkau hiburkan, yang mengharapkan keturunan Tuhan yang memberikan, yang merindukan pasangan hidup, Tuhan juga yang menunjukkan. Di dalam semua pergumulan hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Atau apa yang terjadi di kota kami ini, di negara kami, bahkan di dunia ini yang masih menghadapi pandemi COVID-19, sehingga hari kenaikan harus kami rayakan di rumah kami masing-masing. Biarlah kiranya kami dapat memenangkan situasi ini. Ya Tuhan, kepadamu lah kami berserah. Tolong kami Tuhan. Ampuni kami dari dosa kami. Jika kami sering lalai berdoa, bahkan malas berdoa, hari ini kami dibangkitkan untuk kembali menghidupi doa kami, mengimani doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita memberikan persembahan 1A, 1B, dan juga rasa kasih kita kepada keluarga hambanya Amang situ morang inang sintua buru tapu bolon, dengan tetap menjaga jarak kita.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Tuhan memberkati. Oras.